ini kau lagi halangan, apa yang kau lakukan? Paksa kau ambil minyak makan, minyak jelantah kau ambil, ya kan? Hah? Itu kan? Maksudnya di sini. Makanya oten perempuan kentutnya bunyi gini. Gitu. Itu bunyinya yang oten. Ya kan? Megang Al-Quran aja nggak bisa. Maksudnya kenapa harus megang Al-Quran aja nggak bisa? Baca Al-Quran kan itu indah. Harusnya kan apa tadi kan sudah kaitannya? dijelaskan Raja, itu makanya tidak dijelaskan sama kalian makna arti dari kitab suci. Namanya suci loh. Kalau kau pikir dulu, kalau diam dulu aku jelaskan. Tapi itu yang Kau suci bisa tadi. diam dulu apa enggak? Oke lah. Kau disuruh diam ngeyel Tanya juga. dulu Kak Kau Nora. diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Tuh, tadi tappingnya tuh. Tapi saya paling benci Ustadz. Kiai pandai ceramah tapi cabul. Iya, bagus. Saya secara pribadi, bahkan kita semua, ya, di dalam Islam, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi, kalau misalkan ada kiai-kiai yang seperti itu, ini yang perlu kita tahu ya, agar tidak menjadi polemik atau menjadi momok bagi orang-orang awam. Di dalam Islam, kiai itu hanya sebuah gelar yang diberikan oleh makhluk kepada seseorang. Nah, pada dasarnya Al-Quran mengatakan orang yang berilmu itu innama yakhshallahu min ibadihil ulama, kata Allah. Sesungguhnya makhlukku dari kalangan manusia di bumi yang paling takut kepadaku adalah ulama. Sehingga ciri-ciri ulama, kalau kiai, sekali lagi saya katakan, kiai ini kan adalah sebuah gelar yang diberikan oleh manusia kepada manusia lain. Ya, dan itu hanya ada di Indonesia. Paham ya? Kalau kita ke tanah Arab, orang nggak tahu kiai. Kalau kita ke Jerman, orang nggak tahu kiai. Yang ada istilah itu cuma di Indonesia. Nah, saya akan terangkan makna kiai menurut Kiai Haji Muhammad Sahal, ulama pertama rujukan ahli sunnah wal jamaah dari kalangan Nahdiyin. Kiai Sahal ketika santrinya bertanya, ya kiai, ya ustadz, ma makna kiai bil hakikoh? Apa itu arti kiai secara hak? Maka beliau menjelaskan, kiai itu kalau di masa-masa dulu, ya di masa-masa dulu seperti Kiai Haji Imam Asy'ari, kemudian Kiai Haji Muhammad Dahlan, dan begitu. Nah, kiai-kiai di masa lalu yang dikatakan kiai itu adalah mereka yang bukan cuma sekadar alim tapi juga alamah, dan dia menjaga akhlak dan dia juga mengamalkan ilmunya. Berbeda dengan kiai sekarang. Kiai sekarang ini gampang sekali untuk mendapatkan gelar itu. Bahkan dukun pun dipanggil kiai. Dukun pun dipanggil kiai. Makanya kalau dulu kiai itu harus uji materi. Dan dia memang alim dan allamah. Dulu
Kalau sekarang julukan kiai itu mudah didapati, sehingga ini yang mencoreng sebetulnya. Makanya kalau ada kasus-kasus yang seperti itu, yang cabul-cabul itu, setelah Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah kita mengetahui, ya, setelah kita Maaf banyak nih Ustaz. Sabar dulu dong, Bang. Oh, siap. Ya, lanjut Pak Kiai. Nah, setelah Allah sendiri yang menyampaikan innama yasyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah makhluk di muka bumi dari kalangan manusia itu hanyalah ulama, itu kata Allah. Nah, ternyata setelah Allah sampaikan demikian, maka kita mengetahui orang yang dikatakan ulama, yang istilah sekarang ini digelari kiai, maka yang pertama gelar ulama itu adalah punya rasa takut kepada Allah. Sehingga kalau misalkan ada ulama-ulama yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau melanggar daripada ilmunya sendiri, maka bisa dipastikan dia bukan seorang ulama. Begitu sederhananya memahami. Yang kedua, Allah mengatakan, ya, ketika di dalam Al-Quran juz 28 di ayat yang kedua sampai yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman. Nah, ayat ini secara khusus itu Allah berikan kepada mereka yang memiliki ilmu yang luar biasa, atau istilahnya tadi kiai atau ustadz, ya. Nah, di situ kata Allah, kenapa kau mengatakan sesuatu tapi kau nggak melakukan? Maka kemarahan besar bagiku, kata Allah. Kau sampaikan nasihat-nasihat yang baik tapi kau nggak melakukan. Nah, artinya ciri yang kedua ini, ulama ini adalah mereka yang menyampaikan sekaligus mengamalkan. Kalau ada yang melakukan pencabulan seperti apa, makanya kita jelas amat sangat mengutuk keras itu, dan kita katakan itu adalah dajjal, itu laknat. Nah, sehingga akhirnya yang begini-beginilah yang mencoreng nama-nama kiai, yang mencoreng pondok-pondok pesantren, yang mencoreng apa. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Kalau memang betul-betul kita tahu ulama itu, maka zaman sekarang ini kita harus betul-betul jangan sembarangan mengklaim seseorang itu kiai, jangan sembarangan mengklaim seseorang itu ustadz, jangan sembarangan mengklaim seseorang itu ulama, jangan. Kita lihat kadar keilmuannya, kita lihat akhlaknya, kita lihat adabnya. Kan seperti itu. Jadi kalau ada yang memang kiai yang cabul dan sebagainya, jangankan orang awam, kita justru lebih mengutuk keras orang yang seperti itu. Bahkan kalau bisa yang seperti itu dirajam sampai mati. Kenapa? Karena ulama tidak seperti itu. Jadi tidak ada istilah pembelaan ya salah, dan itu bukan ciri-ciri ulama. Akhirnya yang buruk kita semua, para kiai, para ustadz, itu yang buruk. Paham ya? Ya silakan Bunda, lanjut. Iya. Jadi begitu ya. Kalau kalian bilang bagaimana kiai-kiai, jangan lupa pendeta-pendeta pun banyak yang pedofil, banyak yang mencabuli. Jangan kalian itu melihat melihat gajah di depan itu tidak terlihat. Tapi semut yang jauh di sana kalian bisa lihat. Nah, ini yang saya bilang, pakai mikroskop dong. Kita ya. Terakhir kan pendeta yang dari Flores itu loh, 14 orang loh dicabuli loh jemaatnya. Iya. Beneran saya, giliran itu mereka nggak mau. Oh, itu bukan Kristen. Nyeho, dia sudah di situ gelar pendeta kok. Dia seolah menutup mata gitu loh. Betul. Kalau Islam yang salah ya salah. Kalau salah kita salahkan, jangan kita tutup-tutupin. Nah, sebaliknya, setiap oknum agama masing-masing memiliki, maka jangan pernah kita katakan itu pembelaan. Tetap itu yang salah-salah, dan itulah yang kita kenal dengan oknum. Karena agama nggak mengajarkan seperti itu. Iya, ini itu bukan perintah botol, itu bukan perintah. Lah di Al-Qur'an aja wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Jangankan berbuat zina, mendekatinya aja nggak boleh.
Baru kau bilang itu perintah. Nama ini ku bilang kemana otakmu, Oten. Silakan Bang Fan. Tadi mau nanya apa? Jangan lama juga ya Bang Fan. Silakan. Bang Van Herbeck. Ini tadi mau tanya yang masalah apa? Yang kalau perempuan haid nggak apa tadi tuh? Ya, kenapa? Kan setahu gua kalau perempuan haid Jangan setahu abang, Bang. Nggak boleh setahu abang, Bang. Jangan setahu abang. Kita di sini belajar. Kalau setahu abang ya berarti abang yang tahu itu aja sendiri gitu loh. memang maksudnya tadi yang ada Ustadz ngomong tadi itu kan nggak bisa salat, nggak bisa puasa. Nah, iya. Yang lupa. Yang tadi ada ngomong tadi yang Yang mana? Iya, yang mau abang tanyakan apa, Bang? Abang mau nanya apa, Bang? Mungkin lupa beliau mau nanya apa. lupa Kan betul lupa kan? kan Maksudnya itu Kak Nora yang tadi bilang tuh ya yang itu Bentar dulu. kayak hai Pak Bentar Kiai dulu, bilang Kang. kan Kau raja, bising kali kau raja. Wah, yang saya tahu gua kalau yang apa yang kan ada Kamu halangan ngomong aduh sabar dulu, Raja. turun kali itu si Dongo itu Dongo kali bicara. Kau nggak boleh kayak gitu, kau. Ajaran kasih apa kau ini? Diam dulu lah. Gak ada Raja, hotel yang Kau kayak diam gitu. dulu, Dongo Raja. kali bicara. Tegas kau ngomong bikin pusing aku. Kau kalau pusing apa kau juga naik ke sini kau. Ini si kan, hotel. tadi yang pertanyaan yang tadi tuh Iya tegas kau ngomong. Kau diam dulu, Raja. Ini gua raja gua Kau diam dulu, Raja. Hotel. Oh, enggak jelas. Kau diam dulu. Bang Fan mau bertanya apa? Keluar Abang aja, dari gua. Kristen atau Gua keluar Islam? aja. Gua keluar aja. Abang Kristen atau Islam? Gua malah Kak. Masya Allah. Malah. Malah. Ya boleh pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kan gue dengar dari tadi yang ngomongnya itu apa? Kan masalah haid atau apa itu kan yang gua dengar kan nggak bisa salat, Ya, bisa sembahyang kan nggak bisa puasa. melakukan ibadah lah, kecuali cuma zikir itu Ya. boleh. Itu cuma mau maksudnya udah gua keluar aja. Mas. Ya, yang mau dipertanyakan, abang punya istri, udah punya istri. Abang udah punya istri. Beliau masih bingung apa yang mau ditanyakan. Enggak, dia mau nanya apa? Enggak bolehnya maksudnya apa gitu? Ada akibatnya gitu kalau melakukan. Itu mungkin ya. Itu nggak Nggak tahu. jelas, Blender. Ini si Raja Nggak jelas. pun lucu kali. Maksudnya blender di situ. Kenapa dilarang? Maksudnya kau bising kali. Kenapa harus dilarang? Gimana Kristen? Ku tanya Kristen. Kalau haid Kita ada nggak aturannya? Ada nggak Mau Kristen? Ada nggak? menyembah Ada Allah. nggak? Ada nggak kalau bini kau lagi halangan? Apa yang kau lakukan? Paksa kau ambil minyak makan, minyak jelantah kau ambil, ya kan? Hah? Mak- Itu kan? maksudnya di sini. Makanya oten perempuan kentutnya bunyi gini. Gitu. Itu bunyinya yang oten. Ya kan? megang Al-Quran aja nggak bisa. Maksudnya kenapa harus megang Al-Quran aja nggak bisa? Baca Al-Quran kan itu indah. Harusnya kan apa Tadi kan sudah kaitannya? dijelaskan Raja, itu makanya tidak dijelaskan sama kalian makna arti dari kitab suci. Namanya suci loh.
Kalau kau pikir dulu, Iya. kalau diam dulu, aku jelaskan. Tapi itu yang Kau suci bisa tadi. diam dulu apa enggak? Oke lah. Kau disuruh diam ngeyel Tanya juga. dulu Kak Kau Nora. diam dulu. Yang bikin kau datang Kau diam bulan dulu. siapa? Dia yang bikin, dia Kau diam mengikat. dulu. Saya Oh, bilang kau iya. diam dulu. Bisa diam enggak? Oke. Orang ngomong. Makanya Kristen ini tidak diajari makna arti suci. Perawan suci. Maria aja dikatakan perawan suci, artinya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Oh, berarti Makna dari kitab Astagfirullahaladzim. kalau udah berkeluarga lagi nggak bisa baca buku ya. Ih, si tai satu nih. Nggak suci lagi itu. Ini moderator dengan hostnya Turunkan bagaimana? aja, turunkan, Moderator turunkan. lain atau bagaimana ini? Gak tahu saya nih mau. Kita di sini kalau nggak bisa jadi edukasi, ya setidaknya dibilang room ini mau barbar, biar barbar kita. Gitu loh. Tadi sudah diterangkan sama Pak Kiai. Makanya saya bilang, Kristen ini tidak mengerti makna namanya suci. Bagaimana bisa dikatakan perawan suci kalau dia ada suami? Bagaimana mungkin bisa dikatakan kitab suci kalau manusia ini ketika dalam keadaan kotor, dia memegang kitab suci? Apakah mereka tahu arti najis? Tidak. Jangankan najis, yang haram saja mereka nggak tahu. Makanan yang diharamkan saja mereka makan. Mereka tidak bisa membedakan yang haram dengan yang najis. Karena apa? Karena mereka tidak pernah diajarkan untuk yang namanya dibilang bersuci. Istinja aja mereka nggak tahu. Mereka pergi ke gereja aja dalam keadaan mereka dalam kotor. Bagi mereka tidak masalah karena mereka tidak tahu hukum bersuci. Makanya saya bilang sama kamu, wahai Bani Keresteng, kalian tidak tahu makna kitab suci. Perempuan dalam keadaan haid, itu dia kotor, mengeluarkan darah kotor, najis. Tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, memegang mushaf Quran langsung, membaca ayat-ayat Al-Quran, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena sholat itu adalah hubungan kita kepada Allah, itu suci. Sebelum kita sholat saja, diwajibkan kita untuk melakukan wudhu yang sempurna. Wudhu kamu aja kalau tidak sempurna, tidak sah sholat kamu. Ketika kamu sholat saja mengeluarkan kentut, itu sudah membatalkan. Kenapa seperti itu? Nah, ini tidak diajarkan kepada Kristen, pentingnya kebersihan ketika kita melakukan ibadah. Bayangkan, kita waktu ibadah itu kita berkomunikasi dengan Allah loh. Kamu pikir bagaimana? Sholat itu komunikasi kita dengan Allah. Ayat-ayat yang kita bacakan itu firman Allah, salah satunya Al-Fatihah. Firman Allah itu kita lagi berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana mungkin kamu bertemu sama Pak Presiden aja, kamu harus betul-betul bersih, tidak busuk, tidak kotor, apalagi dengan Allah. Makanya saya bilang Oten ini sok-sok seperti agama ajaran mereka benar, tetapi untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan saja bagi mereka itu tidak penting. Selesai cebok, tidak cuci tangan pun, lap di tisu, ya, memegang Bible itu tidak masalah. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti makna yang namanya kata suci. Datang Kristen mau mengajarkan Islam tentang persucian. Gitu loh. Silakan Pak Kiai. Iya. Di dalam Islam itu bab toharoh tuh bab persucian itu sudah di awal ya dalam kitab fikih. Jadi memang jangan kita mau samakan seperti agama lain yang memang tidak membahas bab itu. Disinilah makna kebenaran agama itu sebetulnya. Karena agama itu khususnya dari agama samawi ya memang Islam itu samawi, memang yang Allah turunkan. Itu agama yang fitrahnya itu adalah agama yang suci. Sehingga kitabnya juga suci. Maka seperti yang Bunda Nora sampaikan tadi, ketika memang sudah Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita hadapi, ya kita paling tidak tahu diri, kita tahu memposisikan diri kita. Maka minimal di dalam Islam itu, minimal ya, seperti istinja,
wudu. Itu awal perjalanan untuk menempuh kepada thariqatullah atau jalan kepada Allah itu. Jadi kita punya adab. Islam itu adab. Ya, Islam itu adab. Di dalam Islam itu penuh dengan adab. Makanya insya Allah, ya, kalau memang betul-betul ingin belajar Islam itu macam mana adab-adabnya, ya harus Islam dulu baru tahu. Jadi Islam ini seperti seekor ikan yang udah lihai berenang. Jadi tidak perlu lagi diajari kalau perkara toharoh. Ya, perkara toharoh itu sudah khatam. Insya Allah, karena di dalam fikih, di dalam ilmu pengetahuan, bab toharoh, bab bersuci itu pertama diletak di bab awal dalam kitab-kitab fikih. Ya, dari mulai air, pembagiannya, air apa yang boleh digunakan untuk bersuci, air apa yang najis, air apa yang mutanajis, sampai seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa harus begini, harus begitu, kalau ditanyakan Allah yang memberikan, betul Allah yang memberikan, tapi di satu sisi Allah juga kasih aturan. Ketika polisi itu memberikan sesuatu aturan, ya diikutin. Kan datangnya dari polisi, misalkan, ya ikutin, bukan datangnya dari Allah kemudian dilanggar, bukan begitu. Tapi datangnya dari Allah, ikutin aturannya gitu. Sederhana memahaminya. Jadi misalkan haid itu datangnya dari Allah, betul, ya ikutin aturannya ketika dia haid itu bagaimana. Ada aturan yang Allah berikan. Tinggal kita, ya, umat Islam ini mengikuti seperti itu. Jadi berbeda, dan ini hanya ada dalam Islam. Itulah indahnya Islam, ya. Itulah indahnya Islam. Maka sekali lagi beruntung orang-orang yang ada di dalam Islam itu. Seperti itu. Wajah-wajahnya pun berbeda kok, nggak sama. Ya, jadi yang disebut kitab suci ketika kita baca, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Itukah kitab suci? Itukah firman Tuhan? Makanya pelaku pencabulan di gereja, berapa korbannya? 300.000 korban anak dilakukan oleh pastor pendeta. Dan kemudian banyak kasus biarawati timun patah di dalam kemaluannya. Akibat apa? Tidak menikah. Kemudian di Indonesia ini gereja sekarang sudah memberkati perkawinan dengan binatang, bukan sama jenis, binatang. Itu gereja memberkati. Makanya 300.000. Kenapa bisa begitu banyak? Kenapa? Karena mereka lindungi pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Demi menjaga institusi nama gereja, mereka lindungi pelaku-pelaku pencabulan sehingga mereka bisa berbuat apa saja. Gila nggak? 300.000 korbannya. Wah, gila kali. Marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Outrot, main kali ya kan? Kitab suci itu, kitab suci itu. Aduh, parah. Itu kok dikatakan kitab suci, pede kali. Oh, ini kitab suci kami. Cemana kitab suci kayak gitu? Banyak kali. Gila bah, tegang bah bacanya kitab suci. Makanya kelakuan pendeta pastornya hancur semua, hancur. Nah, kalaupun di Islam melakukan, ada kiai melakukan, itu oknumnya, tidak bisa disalahkan agamanya, oknum, karena Islam tidak mengajarkan itu. Nah, kalau Kristen memang ajarannya bukan oknum, bukan banyak, memang pengajarannya seperti itu, harus melakukan cabul. Karena apa? Harus melakukan zina. Buktinya, bagaimana mungkin Tuhan menciptakan hidup berpasang-pasangan? Pastor biarawati nggak kawin, ya timun lah patah, timun. Gila nggak? Gila nggak? Timun, timun patah. Nah, akibat apa? Nah, itu dia. Gian, kau nggak usah menghujat kok Gian ya. Nanti ku tampilkan data kalau Yesus menggauli keledai. Kau jangan macam-macam kau. Ku tunjukkan nanti datanya. Beritahu kau. Kau nggak usah menghujat kau. Mau kau? Panggil dola. Kalau Yesus kerja menggauli keledai, mau? Kau bantah itu dola itu. Datanya valid di dalam buku kitab Teledot Yesus yang dibuat orang Yahudi.
Kau nggak usah menghujat kau. Kami tadi di sini membahas, kami tidak membahas agama Kristen, kami membahas internal Islam. Kok kau pula menghujat kau, bujang kau memang. Nanti dihujat. Yusuf itu usianya 95 tahun toh. Yusuf 95 tahun, kawini Maria 12 tahun. 95 tahun udah aki-aki, udah kakek-kakek Yusuf tuh, biar tau kau. Kau tengok data kau pun nggak beres kok. Yusuf kau tengok ngawini Maria 95 tahun, bocil kali dikawini, udah tua nggak tahu diri, ngasih nyari anak-anak bocil pula. Gila Yusuf tuh 95 tahun tuh, biar tahu kau bujang. Tap-tap layar dong. Ayo tap-tap layar. Ini penonton sampai 1K tap-tap layar dulu. Kamu Diam dulu. kamu aja yang banyak. Enggak, Gian, kau diam dulu. Tibe, halo Tibe. Tibeulat. Halo Tibelat. Halo Tibeu. Tibeu. Halo Tibeu. Anda tidak ngomong, saya turunkan. Oke. Di bawah ini sampai 1K. Saya tahu yang mungkin 300-nya penyembah makhluk ya, penyembah makhluk yang terkutuk. Gak apa-apa lah kan, penyembah makhluk yang terkutuk, gak apa-apa lah. Suruh Ustadz diskusi sama saya ya. Tap layar dulu. Enggak, kalau kamu mau diskusi sama Ustadz, kira-kira bagaimana kabar Tuhan kamu yang tidak berbusana itu, bagaimana itu? Enggak, Ustadznya aja langsung sama saya biar Ada ada nggak ilmunya. Udah ada nggak bajunya? Udah ada. Yang saya hadapi yang berilmu. Nah, udah ada nggak bajunya? Tuhan kamu waktu di kayu salib tuh sudah berbaju apa belum? Astagfirullah. Yang saya berdiskusi sama Ustadznya. Sama aku kau 10 pertanyaan ku kasih kau, bertanya kau sekarang cepat. 10 pertanyaan sama aku kau cepat. Aku gak usah bertanya, kau 10 pertanyaan, kurang kau 20, cepat. Kau sama aku. Kau tanya cepat, aku gak usah bertanya kau. 10 pertanyaan, cepat. Kau nggak ada ilmu, Ustadz. Cepat, monyet. Kau bertanya, silakan kau bertanya sama aku. Berani nggak kau? Ustadzmu suruh sama saya. Babi kau. Turunin aja nih. Kau nggak mau diskusi kau. Aku kasih kesempatan bertanya. Gak mau kau. Bertanya kau 10 pertanyaan, kurang kau 20 kau bertanya, cepat. Apa lagi? Nggak mau kau bertanya aku? Nggak mau, nggak berani. Turun kau nggak berani, turun kau nggak berani kau. Turun kau babi. Aduh. Sama blender aja lah, sama murid saya aja, gak usah sama saya. Enggak sama Bunda Nora. Kalau sama saya nanti saya nggak bisa keras. Pendeta mereka aja keok. Pendeta mereka aja keok. Aduh. Itu loh. Keluar kata-kata mutiaranya. Jangan memberikan mutiara kudus kepada anjing dan melemparkan Kepada babi. Ya, jangan melemparkan barang kudus kepada anjing dan memberikan mutiara kepada babi. Tadi saya tanya tuh, ini anjing dan babi merujuk kepada siapa? Mereka bilang itu perumpamaan, itu hanya kiasan. Betul, ini kiasannya kepada siapa? Ya kepada orang. Ada ajaran kasih mengkiaskan manusia kepada binatang. Ini lucu. Ini katanya ajaran kasih, mengkiaskan manusia kepada binatang. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada perempuan Kanan itu anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu kepada siapa? Ya, hanya kepada perempuan itu. Kok perempuan dikatakan anjing ya? Katanya ajaran kasih. Allahu Akbar. Sekasar itu Bunda ya. Kasar banget. Katanya ajaran kasih. Ya kan Blender? Kasih kepala bapak orang tua ajaran kasih. Lukas 14:26. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu, ajaran kasih yang ditujukan kepada Bani Israel, kalian Bani Guk-Guk. Bodoh kali, menghujat aja kerja kalian. Kalau nggak menghujat, nggak senang kalian. Bayangkanlah masuk rumah ibadah gereja, mereka saja mau masuk ke rumah orang nih, musuh mereka nih, izin membuka sendal loh, ini kan, buka sepatu, mau ke rumah orang loh, yang nggak ada masalah, nggak ada urusan, bahkan musuhnya. Giliran rumah Tuhan,
nggak ada sungkannya, kan binatang ini memang. Tuhan itu yang menciptakan dia, Tuhan yang ngasih makan, ngasih rezeki, ngasih hidup. Nggak ada sungkannya. Ke rumah orang sungkan, buka sepatu, memang gila kali, memang ajaran Kristen parah kali ya. Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah, di sana susunya dijamah-jamah, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Asik, gila kali ya. Enak kali dengarnya. Berangkat. Cerot gitu dia. Cerot. Lanjut Blend. Kau apa kau raja ya? Kau menghujat kau raja ya. Inilah Kristen. Dikasih hati ngelunjak, kau dibaikin, dikasih naik kau nggak digas, kau diskusi, di bawah kau menghujat. Memang Kristen ini anjing memang ya. Nggak usah. Jangan kalian pancing. Inilah Kristen nih ya. Kalau kalian menghujat bisa, tapi giliran dibalas kalian nggak sanggup. Jangan coba-coba ya. Di sini jangan buka room. Nggak usah gini. Kau nggak menghujat. Udah, kau nggak tahu apa-apa. Kau korban dari bapak pendeta. Kau panggil pendeta kau kemari. 10 pendeta kau kemari, suruh. Berani nggak? Potong telur aku dari pendeta kau. Apa? Nggak perlu kau kemari. Ngapain kau naik? Ngapain kau naik? Pergi kau naik rumah Kristen sana. Ngapain kau minta permintaan? Tadi dia sudah menghina Allah tadi. Ngapain kau minta permintaan? Turun kau babi kau. Turunkan aja nih. Ustaz, Turun aja dia. Kasih hati ngelunjak. Nanti dibalas nggak terima. Kalau ini Muslim, Islam kali mulutnya. Memang provokasi. Bang. Ya, silakan, Van. Anda mualaf ya? Ya, gua malah bang. Berapa lama? Bang, Udah berapa lama? baru sebulan bang. Oh, di mana mualafnya? Di Maluku Utara bang. Di masjid. Iya, di masjid. Oh, abang udah berumah tangga? Udah. Istri juga ikut? Iya, istrinya ikut. Apa alasan abang pilih ke Islam? Kemarin apa alasan abang pilih ke Islam? Kenapa abang pilih Islam? Dari Kristen apa bang dulu? Advent bang. Oh, Advent. Apa alasan abang? Kenapa tiba-tiba memilih Islam? Nggak tahu gimana ya bang. Ya, kan ya. Pastilah abang cari kebenaran, kenapa kok memilih Islam, kenapa gitu loh. Kenapa tidak ateis, kenapa tidak Buddha, kenapa? Udah cari itu. Banyak agama gua udah cari bang. Tapi gimana ya bang? Kenapa kok ke Islam gitu? Kenapa pilihannya ke Islam? Apa yang menyebabkan? Begini bang, kan di timur apalagi Maluku Utara bang. Kalau Maluku Utara itu kan apa ya, mayoritasnya Muslim. Oh gitu. Jadi melihat ikut-ikut ya, ikut-ikutan gitu lah ya. Lebaran gitu. Oh iya. Karena enggak oke. Kalaupun ikut-ikutan banyak mayoritas Islam, ketika abang melihat umat Islam melakukan, ada enggak kira-kira melihat orang Islam, oh indah sholatnya atau apa gitu, ada enggak kira-kira dari situnya? Makanya bang sampai mau gua apa ya, ngomong apa, cuma dengar kan rumah gua di samping masjid itu bang. Oh ya, berarti abang sering mendengar azan ya. Oh gitu. Kalau nggak salah apa ya, lima waktu ya bang ya, kan dari jam berapa, jam 1 subuh, jam 5, jam 4 siang. Oh siang zuhur ya, kenapa? Kan dekat rumah kan masjidnya. Enggak, jadi abang masuk Islam belum ada yang menuntun sampai saat ini mengajarkan gitu, enggak ada? Ada, cuma
ada lah ustadz lagi di sini di Maluku Utara sini bang, di timur bang. Oh, Cuma oh sekarang iya, ada- oh ya, karena masjid abang samping masjid dengar suara azan itulah salah satu ya menjadi ini. Iya, Terus Bang. apalagi selain itu maksudnya gini loh, ada sesuatu gitu loh, nggak ada sesuatu yang membuat abang Nggak ada bang, nggak ada bang. jadi masuk Islam karena ikut-ikutan aja. Bukan ikut-ikutan, tapi maksudnya bukan kayak ada ini, cuma kan ada yang bilang apa ya, hidayah atau apa tahu. Hidayah, iya hidayah, cuman nggak bisa hidayah gitu saja datang, nggak bisa. Artinya Tapi- ada sesuatu yang membuat abang menarik masuk ke Islam. Pilihan itu apa kira-kira? Masa ya kan, aku pilih Islam lah. Ada yang mau, atau melihat wah indah kali orang mereka sholat begitu, atau gimana? Apa yang membuat gitu? Kan dengar ini apa, kan di sini kan mayoritas muslim bang. Iya, sudah Anda sebutkan tadi. Oke, Anda hanya ikut-ikutan, kan begitu? Enggak. Bukan. Asik aja bang, maksudnya Asik. bukan asik, kan dengar Goblok. Masuk agama kok asik-asik aja. Kayak orang mabok tuak, Bang. Cuman hanya asik. Kenapa agama asik? Coba Nggak, oke sa- gini. Coba Betul sadar gini. sebenarnya. Mungkin nggak besar lah. Atau gini, Anda keluar dari Kristen, yang meragukan Anda di Kristen itu apa? Apa yang membuat Anda ragu di Kristen? Apa kira-kira? Kenapa Anda keluar dari Kristen? bukan maksudnya ini. Iya, kenapa Anda keluar dari Advent? Apa yang membuat Anda ragu? Hah? Malu, aku malu. Bukan malu mbak, cuma Iya, kenapa? Kenapa Anda Kristen? Kenapa keluar dari Kristen? Alasannya apa? Pada semut merah. Macet bah. Kanan kiri muka belakang macet. Kanan kiri muka belakang. Ditanya tentang Kristen nggak tahu. Alasan kena Islam apa nggak tahu. Iya. Kenapa coba? Kasih tahu lah. Apa masalahnya itu apa? Masa kanan kiri nggak tahu? ini Hah? kan kita dulu ya agama. Apa? Dia nyamar apa tidak? Open cam bang, coba bang, biar enak kita nampolnya bang. Kan dulu kita kan Berbaris di dinding seperti salib oten. nah, kita dulu kan sambayan Sampean tadi gua lo, sekarang sampean. Oh, iki apa tuh? sembayan mbak, sembayan. Oh, dari sampean kan? Sampean. Tadi sampean. Terus lu gue. Kepriben mas nih. Ya Allah. Tadi lu gue kok jadi kepriben. Lu kok kepriben mas. Tadi lu gue kok kepriben. Kabur. Nggak tahu. Dari mana dia? Tadi dia bilang gua. Sekarang sampai. Gua sampean. Enggak sembahyang. Apa lah dia ini? Blender gara-gara Kacau. Ini nih Jakarta sebelah Kudus ini kayak gini nih. Jakarta sebelah Kudus kayak gini nih. Advent. Terus kenapa pindah? Oh ya, karena asik. Karena asik. Astagfirullahaladzim. Padahal Halo? pertanyaan Blender tadi udah jelas itu ya, tapi dia kenapa nggak mau jawab tuh? Ih, agak tahu. Mungkin mabuk kecubung Pak Kiai. Banyak dia kecubungnya nih. Aduh. Ya Allah. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami.
Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.